Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 20 Wareca Kelampok, khususnya kelas 11 TKRO. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali berjumpa untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia. Masih bersama saya, dan untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian semuanya agar tetap semangat belajar dan tentunya semangat menjaga kesehatan. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita masuk ke pertemuan yang selanjutnya, yaitu pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kali ini tadi saya sudah menyampaikan di awal akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi silahkan kalian semuanya untuk menyimak tayangan video dari saya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun, agar kalian bisa memahami seluruh isi informasi yang saya sampaikan. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas materi tentang proposal. Materi ini saya sendiri yang menyampaikan dan menyusunnya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Silahkan kalian semuanya untuk mempersiapkan alat tulis kalian masing-masing. Apabila ada yang penting dan dibutuhkan sebagai bahan belajar manual kalian, silahkan kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian masing-masing. Seperti itu ya siswa-siswi semuanya. Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini yaitu KD 4.10 yang informasinya melengkapi informasi dalam proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan supaya lebih efektif. Bisa dimengerti ya? Jadi nanti kita akan mempelajari seputar melengkapi informasi dalam proposal. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kalian semuanya diharapkan mampu untuk melengkapi informasi dalam proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan supaya lebih efektif. Bisa dimengerti semuanya ya? Baiklah, kita lanjutkan kembali. Peta konsep berkaitan dengan materi kali ini antara lain, silahkan kalian simak, kalian pahami, kemudian kalian mengerti. Ada 2 submateri yang akan kita bahas dan saya sampaikan, yaitu yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan dalam melengkapi informasi
proposal. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mempelajari dan membahas tentang langkah-langkah melengkapi informasi dalam proposal. Paham ya semuanya? Itu adalah 2 submateri yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Ada informasi awal di mana di situ informasinya tertulis melengkapi informasi dalam proposal secara lisan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini untuk meyakinkan bahwa proposal yang kita ajukan atau yang kalian ajukan itu nantinya akan bernilai positif. Ini. Jadi ada sedikit gambaran awal untuk kalian bisa pahami terlebih dahulu. Bisa dimengerti ya dan dipahami semuanya ya. Baik, yang berikutnya kita akan mempelajari poin yang pertama, yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam melengkapi informasi proposal. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian itu melengkapi informasi proposal. Apa saja kira-kira? Silahkan kalian lihat, kalian baca, bisa kalian pahami terlebih dahulu. Di dalam informasi tertulis ada 6 hal-hal yang harus diperhatikan dalam melengkapi informasi proposal. Yang pertama itu berkaitan dengan judul dari proposal yang diajukan. Jadi judulnya itu nanti seperti apa cocok atau tidak dengan isi yang ada di dalam proposalnya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anggaran dana. Yang ketiga, hal-hal yang dibutuhkan. Nah, nomor 2, anggaran dana itu berarti berkaitan dengan biayanya. Apakah nanti berlebihan atau tidak. Jadi harus disesuaikan dengan kegiatannya. Dan yang ketiga, hal-hal yang dibutuhkan nanti kalian bisa memperkirakan atau memprediksikan sendiri untuk hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai dengan judulnya. Kemudian yang keempat itu keuntungan yang diperoleh. Kira-kira nanti apa sih keuntungan yang kalian peroleh dengan kalian itu mengajukan sebuah proposal? Informasinya meyakinkan atau tidak. Kemudian yang nomor 5 itu tujuan. Tujuannya dalam kalian membuat proposal. Kemudian yang keenam ada waktu. Kira-kira waktunya itu sesuai atau tidak, atau waktunya itu terlalu lama atau tidak ya. Jadi di sini juga harus diperhatikan terlebih dahulu ketika kalian itu akan membuat atau melengkapi sebuah proposal. Bisa dimengerti ya? Baik, kita lanjutkan ke informasi yang berikutnya. Akan masuk ke gambaran singkat seputar
seputar informasi dalam melengkapi informasi dalam proposal. Jadi sebelum saya menyampaikan lebih rinci seputar melengkapi informasi dalam proposal, silahkan kalian terlebih dahulu lihat informasi awalnya itu seperti apa. Ya, di sini ada sebuah atau beberapa pertanyaan yang kiranya mungkin bisa kalian rasakan dalam pikiran kalian ketika kalian itu membuat atau melihat sebuah proposal. Ya, bisa kalian perhatikan dan kalian lihat masing-masing ya. Di situ informasinya tertulis, pernahkah kalian menelaah informasi yang ada dalam sebuah proposal? Karena terkadang dalam sebuah proposal terdapat informasi yang belum lengkap. Nih. Nah, dari situ akhirnya muncul sebuah pertanyaan yang besar ya dalam benak dan pikiran kalian mungkin ya. Nah, pertanyaannya itu bisa saja seperti ini. Bagaimanakah cara melengkapi informasi yang belum lengkap itu? Nah, kira-kira bagaimana caranya? Bisa kalian simak, kalian lihat informasi yang selanjutnya. Jadi, ketika kalian itu akan melengkapi sebuah informasi dalam proposal, di situ kalian harus bisa memahami terlebih dahulu bahwa suatu proposal haruslah memuat informasi yang lengkap. Jika kita membaca atau mendengarkan penyampaian suatu proposal dan menemukan ketidaklengkapan informasi, kita dapat memberikan masukan tambahan informasi untuk melengkapi informasi dalam proposal tersebut. Nah, di sini penyampaian saran untuk melengkapi informasi dalam proposal itu dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, di situ ya bisa kalian pahami secara mandiri. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Baik. Yang berikutnya kita masuk ke poin yang kedua untuk submateri pada pertemuan kali ini, yaitu tentang langkah-langkah melengkapi informasi dalam proposal. Kira-kira langkah-langkahnya bagaimana untuk melengkapi informasi dalam proposal? Sudah ada yang tahu? Oh, belum tahu. Baiklah, akan saya buka sekarang ya. Silahkan kalian lihat. Ada 4 langkah-langkah untuk melengkapi informasi dalam proposal. Di antaranya yang pertama itu mencermati proposal. Jadi terlebih dahulu silahkan kalian cermati proposal yang kalian lihat, yang kalian terima, agar tidak nantinya merugikan isi dari proposal tersebut dan merugikan dari orang yang telah membuat proposal. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kalian menganalisis kelengkapan proposal. Jadi kalian analisis dari berbagai unsur. Bisa kalian lihat dari unsur-unsurnya,
atau dari struktur, kemudian isi kebahasaannya dan lain sebagainya. Ini ya. Jadi menganalisis kelengkapan proposal. Kemudian yang ketiga itu menyampaikan saran untuk melengkapi proposal. Ketika kalian semuanya itu menerima proposal dan kalian sudah menganalisisnya, alangkah baiknya untuk memberikan saran yang terbaik demi proposal yang diterima, dan untuk melengkapi proposal tersebut agar nantinya lebih baik lagi. Yang selanjutnya, langkah yang keempat itu adalah merancang sebuah proposal laporan kegiatan. Ya. Jadi ketika langkah-langkah dalam melengkapi informasi dalam proposal ini sudah kalian semua lakukan, tentunya nanti proposalnya pun akan sesuai dengan apa yang kalian harapkan dan kalian inginkan, mungkin juga kalian cita-citakan, seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti semuanya? Baiklah siswa dan siswi semuanya, silahkan kalian lihat kembali informasi berikutnya. Setelah kalian itu menyimak informasi materi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bisa saya simpulkan di sini informasinya. Suatu proposal haruslah memuat informasi yang lengkap. Jika kita membaca atau mendengarkan penyampaian suatu proposal dan menemukan ketidaklengkapan informasi, kita dapat memberikan masukan tambahan informasi untuk melengkapi informasi dalam proposal tersebut. Bisa dimengerti ya semuanya ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa sebagai bahan untuk belajar kalian di rumah masing-masing. Ada penyemangat buat kalian belajar di rumah. Ada pepatah bijak yang menyampaikan di sini ya. Ada pepatah bijak yang kiranya bisa sebagai motivasi buat kalian belajar lebih giat lagi. Dimana di situ tertulis, bersemangatlah dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Ini. Jadi silahkan ketika itu memang baik buat kalian ya, silahkan kalian pelajari semaksimal mungkin dan tentunya terus belajar, berusaha dan mencoba lebih baik lagi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi penjelasan materi pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang belum bisa tersampaikan secara lengkap, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang baik buat kalian, silahkan kalian terapkan dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja, saya tutup pertemuan kali ini. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.